Mulai. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami terkait materi lingkungan organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Mulidan sebagai direktur. Saya Ismaulia sebagai peran. Saya Olivia Putri sebagai manajer. Saya Sri Anggriani sebagai manajer produksi. Saya Citra Mati Sihombing sebagai supervisor. Saya Resa Aprianti Putri sebagai operator mesin. Terima kasih untuk sesi perkenalan. Selanjutnya akan disampaikan materi lanjutan presentasi ini. Yang pertama ada visi misi serta tujuan dan strategi perusahaan. Yang pertama ada visi, itu menjadi perusahaan obat-obatan herbal yang bermanfaat bagi halayak di dalam negeri maupun di luar negeri. PT Eko Farma juga mempunyai misi, yaitu memanfaatkan proses ekoenzim sebagai sarana aplikasi perusahaan. Selanjutnya memberikan kontribusi dan berupaya sepenuhnya untuk mengembangkan perusahaan untuk bisa terus dikembangkan hingga lebih baik. Untuk tujuan perusahaan sendiri yang pertama tepat kepada target. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konsumen, membuat pengikut komponen sistem perusahaan. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan obat-obatan, ada masukan atau input berupa alat dan bahan. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sisa sayur dan buah. Yang kedua yaitu gula, yang ketiga air, dan yang terakhir yaitu wadah plastik kedap udara. Selanjutnya ada proses atau langkah-langkah pembuatan dari produk ini. Yang pertama yaitu pastikan wadah yang digunakan telah bersih. Yang kedua, setelah bahan tersedia, masukkan semua limbah sayuran atau buah, gula, dan air ke dalam wadah. Gunakan perbandingan 10:3:1, yakni 10 untuk air, 3 untuk limbah buah atau sayur, dan 1 untuk gula. Kemudian aduk semua bahan, lalu tutup rapat dan biarkan selama 3 bulan. Nah, setelah itu letakkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kelima yaitu buka tutup wadah pada minggu pertama untuk mengeluarkan gas di dalamnya dan mencegah wadah meledak. Kemudian aduk setiap hari ke-7, hari ke-30, dan hari ke-90. Nah, yang terakhir, setelah 3 bulan, ekoenzim bisa dipanen dan dapat digunakan. Nah, setelah itu ada keluaran atau output produk Eko Farma, yaitu obat-obatan herbal. Slide selanjutnya. Nah, batasan dari perusahaan ini yaitu menghasilkan produk berupa obat-obatan yang bermanfaat untuk tanaman dan membantu penyembuhan untuk luka ataupun gatal pada manusia. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengendalian atau umpan balik. Nah, feedback yang dapat
yang diberikan ketika komunikan paham dan menyetujui pesan yang disampaikan komunikator. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem, terdiri dari vendor atau pemasok, yang kedua pelanggan atau konsumen, yang ketiga pemerintah, yang keempat bank atau kreditur, dan yang terakhir yaitu pesaing. Baik, terima kasih kepada Resa. Selanjutnya akan dijelaskan terkait lingkungan organisasi internal dan eksternal yang akan disampaikan oleh Citra. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan eksternal, lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan faktor eksternal organisasi yang saling mempertekarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Dan lingkungan internal merupakan elemen yang terdapat di dalam organisasi. Boleh slide selanjutnya? Di sini saya akan menjabarkan apa itu faktor eksternal dan internal. Pada eksternal yaitu pertama bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah buah dan sayur. Uang yaitu transparansi yaitu adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dan menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Efektivitas yang menekankan pada kuantitatif hasil suatu kegiatan. Efisiensi lebih menekankan pada kuantitas hasil kegiatan tersebut. Outputnya adalah hasil tersebut merupakan transformasi menjadi barang, yaitu produk obat yang terbuat dari tumbuhan yang dikeluarkan oleh perusahaan Ecofarma. Pada internal yaitu pemilik, tim manajemen, para anggota atau pekerja, lingkungan fisik, dan organisasi. Terima kasih kepada Citra. Selanjutnya akan disampaikan terkait pihak-pihak di lingkungan organisasi internal maupun eksternal yang akan disampaikan oleh Isma dan Tasya. Kepada yang saya persilakan. Pihak-pihak internal yang terdapat di perusahaan, yaitu yang pertama dari internal, pertama karyawan, yang kedua pemegang saham, yaitu orang yang mempunyai modal dalam perusahaan tersebut, yang ketiga ada dewan direksi. Selanjutnya akan disampaikan Pihak-pihak eksternal terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama adalah pelanggan, kedua pemasok, ketiga pemerintah, keempat kelompok khusus, kelima lembaga konsumen, keenam media, ketujuh serikat pekerja, kedelapan lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah pesaing. Dan materi terakhir yaitu terkait variabel lingkungan organisasi yang akan disampaikan oleh Sri. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel perusahaan. Variabel perusahaan kami yang pertama ada variabel sosial budaya, yaitu karakteristik sosial budaya pada PT Ecofarma membuat produk dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran untuk dijadikan sebagai obat-obatan herbal yang bermanfaat pada PT Ecofarma yang meliputi daya beli konsumen, harga dari pemasok, serta harga bahan pokok serta upah. Selanjutnya, variabel hukum politik. Dimensi hukum politik pada PT Ecofarma yakni meliputi peraturan pemerintah serta aktivitas politik yang mungkin mempengaruhi pada suatu organisasi. Yang terakhir, ada variabel teknologi. Dimensi teknologi merupakan perkembangan baru suatu produk ataupun proses dari segi limbah, dari segi ilmiah dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang mempengaruhi organisasi. Pada PT Ecofarma, menggunakan teknologi seperti jaringan komputer, internet, handphone, serta laptop dinilai sebagai peralatan minimum dalam menjalankan. Terima kasih kepada Sri yang telah membawakan materi terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk sesi presentasi dari kelompok 3 dasar manajemen perusahaan agribisnis terkait materi lingkungan organisasi telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan.
Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan berarti.